Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali. Setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, tema yang akan kita renungkan pada hari ini berkaitan dengan mengandalkan cinta Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap orang mempunyai kemampuan dan bakat yang unik dan khas. Tuhan yang mempunyai segalanya telah memberikan dan menaruh anugerah dalam diri kita masing-masing. Kemampuan-kemampuan ini diharapkan semakin tumbuh dan berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Kemampuan-kemampuan itu juga diharapkan dapat membantu serta menunjang tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dikisahkan dalam bentuk perumpamaan tentang bisnis uang dan modal. Semua yang terlibat dalam bisnis keuangan pasti tahu bahwa bukan jumlah modal uang yang utama, melainkan relasi. Ada 3 nilai penting dalam bisnis keuangan, yaitu yang pertama kepercayaan, keberanian, serta keuntungan yang diperoleh. Seorang pebisnis tidak mungkin memberi modal kepada orang yang tidak dikenal.
tidak dipercaya, takut mengambil resiko gagal, dan tidak mendatangkan keuntungan. Tuhan yang mempunyai modal dalam perumpamaan ini menaruh kepercayaan kepada hamba-hambanya yang telah dikenal dengan baik. Tuhan yang punya modal ingin agar uang yang dipinjamkan dijalankan dengan keberanian dan mengharapkan dapat menghasilkan keuntungan tertentu. Di akhir cerita ada yang berhasil 10 kali lipat, ada yang 5 kali lipat, dan ada yang gagal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal penting yang mau dikatakan kepada kita. Yang pertama, Allah menghendaki agar kita sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan diri seutuhnya kepadanya. Artinya, kita mengandalkan cintanya kepada kita tanpa ragu. Kedua, Allah juga mau agar kita mengembangkan sikap saling percaya satu sama lain sebagai mitra kerja, baik dalam hidup perkawinan dan keluarga maupun dalam komunitas dan lingkungan kerja kita. Yang ketiga, Allah juga mau agar kita berani menerima resiko gagal dalam hidup kita, baik dalam hidup perkawinan dan keluarga, komunitas maupun lingkungan kerja kita. Dan yang terakhir adalah Allah juga mau agar kita pergi dan menghasilkan buah-buah kasih dalam hidup kita setiap hari, seperti damai, keadilan, kebenaran, pengorbanan, pengampunan dalam hidup perkawinan dan keluarga, komunitas dan lingkungan di mana kita kerja. Atas cara itu, kerajaan Allah sungguh-sungguh dialami dan dirasakan secara nyata. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.